kayaknya kurang tepat menyebut wahyu sebagai sumber. Kenapa? Karena wahyu itu kan di luar jangkauan kita. Atau misalkan tafsir itu sendiri, ini benar yang diinginkan sama Tuhan atau bukan? Iya, gitu. pastilah. Assalamualaikum, selamat malam. Seperti sebelumnya, kita akan berdiskusi tentang tema-tema filsafat dan yang berhubungan dengan filsafat. Saya akan ditemani hari ini oleh Mas Kiki, dan semoga diskusi kita menarik, membuka wawasan kita tentang filsafat yang sedang menjadi primadona dalam konten-konten di media sosial. Gimana, Ki? Ya, Bang Labib, kemarin tuh kita terakhir bahas epistemologi. Cuma kita belum memperdalam tentang epistemologi ini. Mungkin nggak kita mendapatkan kepastian pengetahuan? Atau kalau misalkan epistemologi kita bongkar itu kan ada 4 paradigma yang bentuk epistemologi. Dari paradigma apa sumbernya dari teks, apa paradigmanya itu science, atau paradigmanya rasional, atau paradigmanya mistik. Atau dari keempat paradigma ini masing-masing punya kekuatan, punya kelemahan, atau mana yang paling firm gitu. Ya, sebetulnya teks itu kan otomatis tidak bisa dengan sendirinya menjadi sumber. Teks adalah tergantung siapa yang membuat teks, juga tergantung siapa yang memahami teks. Jadi kalau teks diposisikan sejajar dengan akal, kemudian intuisi, dan satu lagi rasio. Akal dari rasio. Science. Science, ya. Sains itu sendiri bukan sumber. Sains adalah produk dari sumber yang mungkin indera atau indera yang dilengkapi dengan metode-metode empiris seperti observasi. Soal teks, seringkali dalam perbincangan-perbincangan di kalangan umat Islam biasanya, atau agama teolog lah, itu menyebutnya bukan teks, dalil, wahyu justru. Jadi wahyu adalah sumber. Kayaknya kurang tepat menyebut wahyu sebagai sumber. Kenapa? Karena wahyu itu kan di luar jangkauan kita. Nggak turun kepada kita. Jadi menjadikan wahyu sebagai sumber, kayaknya itu ada yang lompat gitu. Ada yang disensor. Mestinya wahyu yang dimunculkan dalam bentuk meskipun kayak udah baku gitu di kalangan umat Islam kan, otoritas pertama itu Al-Quran, otoritas kedua itu hadis. Ya, itu kan bukan sumber pengetahuan dalam pengertian epistemik. Kalau bicara tentang epistemologis, pengetahuan itu sendiri kan menjadi dasar bagi pengamalan, bagi kepercayaan. Jadi sebelum kita percaya kepada teks, sumber teks atau otoritas di balik teks, ya kalau kita mau terus terang, ya dasar orang masih bisa menerima dasarnya adalah rasio. Nanti kalau orang berbeda tentang bagaimana mendefinisikan rasio, cakupan rasio dan lain sebagainya, itu masih bisa diperdebatkan. Tapi menolak rasio sebagai salah satu sumber pengetahuan itu kayaknya tidak ada. Aku sih lihatnya gini, Bang Labib. Jadi dari keempat paradigma itu masing-masing menggunakan logika. Orang yang membela teks juga menggunakan logika. Oh iya. Cuma metodenya logika. Berbeda dengan orang yang paradigmanya rasional, mereka menggunakan logika tapi basisnya adalah rasio. Yaitu dasar membangun pengetahuannya itu. Sementara kalau kita bicara tentang dasar pengetahuan kan kembali kepada apakah dasar atau bukan. Padahal teks itu bukan dasar pengetahuan. Teks itu adalah produk dari pengetahuan dasar sebelumnya. Dia tidak aksiomatik. Tapi ada ilmu-ilmu yang dibangun dari situ, misalnya kaidah gramatikal, metode proposisi itu. Iya, bisa dipahami, tapi tidak otomatis. Kalau orang bicara tentang teks sebagai salah satu sumber, mungkin dalam konteks agama, teks itu pun masih ada persoalan. Teks kitab suci, Al-Quran misalnya, dan teks hadis agak berbeda. Kalau grade-nya lah. Iya, tingkat kualitas penerimaan orang. Kalau Al-Quran, karena dia beragama Islam, dia menerima kebenaran Al-Quran. Tidak ada bagian tertentu dari Al-Quran yang dipertanyakan kebenarannya. Yang berbeda orang penafsirannya. Tapi kalau hadis, itu bukan pada penafsirannya. Apakah dia valid sebagai sahih menurut
periwayatan, menurut metode. Kan setiap kelompok punya metodologi sendiri. Sehingga metode bukan pada sanad, penafsirannya, tapi pada afirmasi terhadap apakah itu teks. Dan metode-metode itu kan juga diterapkan untuk membangun epistem juga kan, bahwa ini benar dari nabi atau bukan dari nabi, atau misalkan tafsir itu sendiri ini benar yang diinginkan sama Tuhan atau bukan. Iya, gitu. Pastilah kita tidak mungkin, makanya kalau dibilang menggunakan logika dalam pengertian ada kaidah-kaidah yang orang terikat dengan itu, sebagian orang tentunya. Ya betul. Secara umum tanpa kita harus menilai, menimbang-nimbang, teks adalah salah satu sumber dalam epistemologi. Cuma aku pernah dapat dari Bang Labib dulu waktu belajar, dasar kita menerima teks apa? Nah ya itu kan kita akhirnya bertanya tentang itu. Oke, teks sebagai salah satu sumber, tapi apakah dia sumber pertama? Apakah di atasnya tidak ada sumber? Kan orang tidak mau. Tidak ada. Dasar yang mendasari Al-Quran. Al-Quran sudah kebenaran mutlak. Seolah-olah menganggap kalau kita meyakini adanya dasar yang mendahului penerimaan kita terhadap Al-Quran, itu mendesakralisasi Al-Quran. Ada kesalahpahaman tadi. Karena pertanyaannya pilih iman atau akal. Nah, itu kan memang kelompok yang ya kita pernah tahu kan, ada kelompok-kelompok dalam masyarakat agama, masyarakat Islam mendikotomikan antara akal dan Al-Quran. Padahal pemahaman kita terhadap Al-Quran menggunakan akal. Sebenarnya berkembang di semua Bang Labib. Kayak misalkan di ilmu hukum juga, orang bukan kembali kepada logika hukum, tapi teks hukum. Misalkan kembalinya undang-undangnya bicara apa, bukan logika hukum yang mereka gunakan lagi. Iya, karena waktu menetapkannya kan gunakan. Harusnya kan waktu menetapkannya untuk menjadi undang-undang itu kan melalui proses rasio. Tapi bahwa saat orang menggunakannya, proses rasio ditinggalkan. Mungkin ada beda. Pendekatannya pendekatan gramatikal. Tidak mungkin ada hubungan antara hukum sebagai hukum dan undang-undang. Beda. Hukum kalau kita melihat sebagai hukum itu bebas. Tapi kalau kita melihatnya dalam konteks undang-undang, undang-undang kan seperti kitab suci di dalam negara. Sehingga orang tidak bisa keluar dari teks yang sudah ditetapkan, meskipun belum tentu benar. Misalnya kayak di agama kita ada hukum syariat, itu kan basisnya memang yang menjadi ininya teks gitu kan. Ini boleh, ini tidak boleh gitu. Iya. Atau mungkin ada pendekatan analogi mengambil dari hukum-hukum umum dari teks. Kalau sumber penyimpulan hukum, itu kan memang menggunakan logika seperti tadi itu. Ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada bahkan langsung kepada periwayatan seperti kelompok yang tidak menerima penalaran, menolak istinbat gitu ya. Tapi bedanya antara hukum dan undang-undang. Kalau undang-undang kan sudah disahkan. Hukum yang disahkan menjadi undang-undang, itu mengikat. Kita tidak bisa punya pilihan lain selain kepada undang-undang itu. Misalnya kayak kita punya undang-undang pasal pencemaran nama baik. Nah, yang berhak menafsirkan dia tercemar atau enggak, dia yang tertimpa atau dia yang menimpakan? Nah, ini kembali kepada persoalan linguistik. Nah, di situ paradigma teks bekerja tuh di situ. Makanya para pengacara biasanya punya celah, karena tetap saja kata itu tidak akan pernah menafsirkan makna yang sebenarnya. Iya, sangat spekulatif di situ. Iya, di situ orang yang mencari celah-celahnya. Termasuk pasal penodaan agama. Iya, banyak semua bisa ini. Makanya dibilang pasal karet apa. Undang-undang yang sebetulnya nggak bisa diterapkan kalau kita jujur. Ya, setiap orang akhirnya mengukur karena orang berbeda keyakinan dengan dia, sama dengan menodai dong. Saya meyakini Nabi Isa sebagai Nabi. Ketika ada orang lain meyakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan, bagi saya kan enggak. Penodaan agama yang saya yakini. Gawat, nggak ketemu diukur dengan itu. Nah, makanya dari situ berarti paradigma teks ini punya kekurangan lah. Posisinya tidak firm gitu. Makanya perlu otoritas. Nah, lalu kalau misalkan pada paradigma sains, menurut Bang Labib gimana? Kalau sains itu kan metodenya lebih tegas. Empiris, ada kaidah-kaidahnya. Kemudian justifikasinya juga jelas. Kalau agama kenapa? Karena kembali kepada teks justru perlu otoritas. Ya, seperti undang-undang ini, kalau tidak ada otoritas, kembalinya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan. Nah, teks agama karena tidak ada otoritas, karena tidak semuanya sepakat terhadap satu otoritas, karena otoritas memang sifatnya itu tunggal, final, sentral. Negara punya itu. Jadi kalau kita berselisih tentang penafsiran, makanya harus ada hakim.
Iya, harus kembali kepada satu otoritas dan keputusannya final. Nah, agama yang mestinya menggunakan pendekatan ini, para penganut agama tidak pernah bersepakat tentang otoritas. Akhirnya teks menjadi multitafsir dan disitulah muncul konflik, disitulah muncul permasalahan. Berbeda dengan sains. Sains meskipun tidak ada otoritas. Arti otoritas yang represif, yang menentukan, mendominasi tidak ada. Tapi karena batasan-batasan yang terukur, jelas basisnya adalah empirisisme dengan observasi, verifikasi dan lain sebagainya. Kemudian juga uji coba yang juga terdokumentasi, maka tidak bisa orang seenaknya membangun sebuah teori. Makanya itu mungkin bedanya. Kan kalau sains itu pola logikanya induksi, kritiknya Aristoteles terhadap pola logika induksi dengan konsep sains sekarang mungkin agak berbeda ya. Kalau dulu Aristoteles kan cuma menggunakan 3-4 sampel, nggak cukup untuk mencapai sebuah kebenaran. Tapi hari ini kan sampelnya jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Memang makin banyak pengujiannya, makin luas samplingnya, makin banyak samplingnya, makin banyak partikel-partikel yang diuji coba, ya tingkat probabilitasnya lebih tinggi. Lebih tapi tidak akan pernah eksak. Tidak akan pernah niscaya. Meskipun dulu sains sempat dianggap eksak. Dulu ada pelajaran eksakta, matematika. Sekarang mereka menganulir itu karena ternyata nah, kalau aku kritiknya ini Bang Labib pada paradigma sains ya. Sains itu kan menganggap sesuatu yang ada itu hanya yang bisa diuji secara eksperimentasi atau empiris. Ya, yang objektif dianggap gitu. Tapi postulat aku barusan itu nggak pernah diuji secara empiris. Iya, itu kan kritik. Setiap kali membangun sebuah prinsip, kalau kita kembalikan kepada pengujian, nah prinsip ini jelas tidak diuji. Jadi prinsip empirisme yang dibangun oleh David Hume, John Locke itu mungkin ditanyakan. Pernah diuji nggak? Ya, apakah itu sudah diuji? Sebab kalau diuji dia akan continuum ad infinitum, dia akan kembali ke belakang dan dia tidak akan pernah bisa membuktikan dia. Makanya dia percaya doktrin. Mau nggak mau. Ya. Artinya dia bisa menerima ada yang nggak empiris, postulatnya itu paling. Iya, makanya David Hume akhirnya menganulir kan. Dia tidak mau terikat dengan empirisisme, akhirnya malah terjebak dalam skeptisisme. Karena itu. Tapi kalau dibandingkan dengan teks, kita harus fair. Masih lebih kuat. Sains lebih kuat. Ya. Nah, kalau bicara selain itu, ya mungkin rasio dan intuisi itu juga ada kekurangannya sih. Nah, kalau menurut Bang Labib, kalau rasio itu apa kekurangannya? Rasio itu memerlukan koherensi yang jelas. Jadi sistem yang perlu dibangun dalam deduksi, kalau kita bicara rasio itu kan maksudnya karena sebetulnya menggunakan rasio semua. Teks menggunakan rasio sebenarnya kan akal ya. Logika lah gitu. Ya logika pun mereka menggunakan logika, jadi agak sulit kita untuk mengatakan. Coba hal yang dibelanya berbeda gitu. Mungkin bedanya yaitu tadi dari mayor to minor. Tapi pada tidak menganggap orang kalau dari mayor to minor itu sebagai logika lagi sekarang. Jadi kalau bicara logis, ini tidak logis itu artinya nggak sains, tidak saintifik, nggak induktif. Nah ini memang kesulitan untuk dijadikan dasar oleh kaum saintis karena tidak berdasarkan Kenapa mulai dari yang abstrak, yang sifatnya partikular, konkret, itu aja masalahnya. Bagaimana orang membangun sesuatu dari yang tidak objektif. Apalagi disebut umum atau universal itu kan nggak pernah ada di luar. Ya dari luar. Ini kan membangun sesuatu yang dianggapnya ini delusi. Tapi kalau untuk kekuatan argumen, menurut aku Bang Labib paling firm itu paradigma rasional karena dia tertib pada disiplin logika gitu. Lebih tertib daripada yang lainnya. Iya. Tapi kan sebelum ada perdebatan sains ini kan pandangan dunianya yang sebetulnya menentukan. Apakah pandangan dunianya mengafirmasi realitas itu semata-mata materi, baru akan muncul empirisisme, positivisme. Tapi kalau dia menganggap realitas itu bukan hanya materi, dia sangat mungkin akan menerima rasio yang dengan metode deduksi itu sebagai dasar epistemologi. Nah, kadang yang rasio juga punya kekeringan, misalnya dia menganggap hanya yang bisa dirasio yang dia eksis, padahal tidak semua hal juga tunduk pada rasio. Ya, semuanya, ya pasti. Makanya disebut spekulasi rasional kan? Rasio itu hanya berurusan dengan konsep. Nggak berurusan sama realitas di luar. Makanya mulai saudara kalau
kalau kita perhatikan, maksudnya sebelum kita membangun rasio pun kita punya kesadaran sebelum rasio. Rasio tidak bisa berdiri di atas rasio. Sama. Kritik kita terhadap empirisisme itu sama. Iya. Dia harus ada yang mendasari. Ada sesuatu yang bukan rasio. Kalau enggak, dia tidak. Masa rasio berdasar kepada dirinya sendiri. Rasio harus kembali kepada sesuatu yang bukan rasio. Makanya ini yang menurut Pak Saudara pengalaman. Nah, pengalaman masuk tadi di paradigma mistik atau paradigma intuisi. Ya bisa. Bahwa itu kan biasanya disebut hal yang tidak mungkin salah. Misalnya kayak kita merasakan sedih, merasakan gembira, lapar, itu kan nggak mungkin salah pada diri kita. Iya, pada diri kita. Cuma saat kita menularkannya ke orang lain, harus tunduk pada kaidah rasional. Iya, dan ketika diungkapkan, dia harus mengikuti kaidah bahasa. Iya. Di situ kelemahannya. Di situ distorsinya, di situ mau tidak mau kita harus melakukan reduksi. Nggak akan pernah sama. Nah, supaya sama, tawaran dari Mullah Saudara kan adalah unifikasi subjek dan objek. Supaya distorsi itu tidak terjadi. Tapi kan orang Barat tidak menerima itu. Penerima bukan pada persoalan ini, kembali kepada worldview-nya, pandangan dunianya, apakah dia sudah memperjelas eksistensi atau tidak. Nah, padahal kita bisa menerima, misalkan orang mimpi ketemu hantu, dia mimpi ketemu hantu nggak salah, cuma apakah hantu itu beneran hantu yang dimaknai sama orang, bisa jadi nggak sama. Iya. Tapi pengalamannya dia nggak mungkin salah kan pada subjek. Pengalaman salah. Pengalaman itu nggak bisa disebut salah benar, karena salah benar itu ketika mengikuti kaidah-kaidah konsep. Dia mengalami secara langsung, nggak mungkin dia bohongin dirinya sendiri. Iya. Kecuali dia saat menularkannya ke orang lain, baru bisa kita ukur benar atau salah, koheren atau enggak. Tinggal apakah orang Barat, kalau misalnya mau menganulir pandangannya atau tidak. Nah, kalau ini Bang Labib, tapi intuisi itu belum tentu mistik. Nah, intuisi ada yang disebut kalau kita a priori. Kalau kita nyebutnya mistik, seolah-olah itu hanya satu kelompok. Padahal, Saudara boleh jadi ketika bicara itu murni karena ingin menjelaskan supaya siklus ini berakhir. Bisa selesai. Bukan karena mungkin nantinya akan sampai ke mistik, tapi waktu itu dia bicara sebagai filosofer, sebagai. Makanya aku sebut mistik supaya orang nggak sama nyebut intuisi, karena intuisi kan lebih luas lagi. Iya, kadang dugaan juga masuk intuisi kan. Jangan sampai itu seolah-olah dibatasi hanya pada mistik. Kan mistik akhirnya orang sudah punya pandangan yang negatif, mistika, purafat. Itu salah paham orang baca. Ya kan banyak. Mistik itu ini mistik itu ada kemenyannya, ada asapnya, ada hantunya, ada horornya. Padahal rasio sumbernya adalah intuisi. Kalau intuisi diartikan sebagai sebuah kehadiran, pengalaman yang paling inherent, ya kita menyebutnya intuisi atau menyebutnya istilah apapun. Pokoknya dia bukan rasio itu sendiri. Jadi gini, jadi intuisi melahirkan rasio. Rasio melahirkan tadi itu pengetahuan empiris. Nah, jadi salah satu pengetahuan empiris melahirkan teks. Teks adalah pengalaman empiris terhadap teks. Jadi teks semuanya saling integral. Iya, tapi gradual. Ada tahapan-tahapan. Jadi sebetulnya teks itu itu bagian dari empiris. Diuji coba, pengalaman. Nah, kalau misalkan kemarin itu kita sempat bahas tahapan-tahapan epistem, misalkan dari indra, tahapan kedua itu rasio, tahapan ketiga itu empiris. Meskipun banyak orang menganggap empiris ini indra itu. Iya. Indra itu kan personal. Eksperimen eksternal kita sebutnya. Nah, sedangkan harus ada satu yang menjadi neraca pengetahuan untuk mendapatkan kepastian pengetahuan. Sedangkan kita tahu bahwa orang kalau misalkan tidak menggunakan eksperimen dalam, artinya dia kotor batinnya gitu, dia nggak akan bisa objektif. Misalnya kita menolak pendapat orang karena nggak suka gitu. Makanya kejujuran itu apa? Jujur itu ya, seolah-olah persoalan moral. Ya memang persoalan moral, persoalan etika. Tapi soal epistem juga. Iya. Kalau pandangannya tidak sesuai dengan kenyataan, kemudian dia menyampaikannya, berarti apa yang disampaikan tidak koheren dong, tidak koresponden dengan realitas. Kayak kontennya Bang Labib itu sempat kita bela orang karena, oh ini keluarga, ini temen, nih sahabat. Itu kan dia membangun sesuatu yang tidak ada korelasinya dengan. Padahal kalau bukan urusannya teman, kita bisa objektif, kita bisa rasional. Tapi karena teman, ada unsur emosional kita yang secara eksperimen dalam bermasalah. Iya, dan akhirnya kita tidak tunduk pada rasio. Itu tidak rasional. Kedistorsi. Tidak rasional. Makanya kalau intuisi diartikan sebagai bahan dasar dari epistemologi, neracanya epistem lah, alat ukur terakhirnya. Iya, karena kalau enggak,
rasionalis maupun empiris tidak akan pernah bisa menyelesaikan pengetahuan apapun. Peradaban ini runtuh kalau kita tidak kembali kepada sesuatu yang paling sublim, apa? Pengalaman personal. Keterjadian. Being. Nah, kalau ditarik misalkan secara ontologi gitu, kita membandingkan dua gunung, ada Gunung Semeru, ada Gunung Everest. Kita secara rasio kan membanding-bandingkan, oh Everest lebih tinggi daripada Semeru. Pernyataan lebih tinggi bisa menjadi pernyataan yang benar, kita bandingkannya dengan apa? Pasti kan kita bandingkannya dengan afirmasi. Artinya kita bandingkannya dengan ada dan tidak ada. Ada dan tidak ada bukan kita dapat melalui rasio kan? Enggak, dia melambang. Pengalaman. Kalau ada adalah rasio, dia berarti harus dibatasi. Harus ada batasan. Berarti ada yang tidak ada. Padahal gimana kita bilang ada yang tidak ada? Kan otomatis konsep itu membatasi. Kita tidak mungkin melihat ada nggak bisa tentang sesuatu yang tidak ada batasnya. Gimana kita membayangkan sesuatu tidak ada batas-batasnya? Tidak mungkin. Makanya kalau ada diperlakukan sebagai konsep, maka kita akan dia bisa dipredikatkan tidak ada. Membuat orang menjadi esensialis, meyakini as-shalatul mahiyah tanpa sadar itu karena dia memperlakukan konsep ada sebagaimana konsep meja. Itu makanya filsafat nggak pernah bahas ada ini, langsung membahas sebagai apa. Iya, kebanyakan begitu. Supaya kita, kalau enggak, ya apapun yang kita bilang ada, di rumah, tolong ambilin pen di kamar. Nanti anak kita bilang nggak ada. Padahal dia bukan bilang nggak ada mestinya kan. Tidak kutemukan. Tapi anak kecil tahu misalkan Bang Labib ditanya sama anaknya, ayah ada? Langsung jawab ada gitu. Memang konsep ada itu dialami sebelum dipikir. Iya, makanya. Tapi kan ada kita ini sudah tereduksi. Ada itu artinya ada di sini, ada di situ kan. Posisi. Kan, iya, posisi di mana. Maksudnya tuh ada. Kalau posisi ya, bagian dari aksiden. Kan orang anggap kematian itu sudah tiada. Itu juga salah sebetulnya. Ya ada. Keberadaan itu tidak pernah berakhir. Dia berubah, bertransformasi. Kapan-kapan kita bicara tentang hukum-hukum ada yang seringkali diperlakukan sebagai hukum-hukum apa. Atau hukum-hukum tiada juga jarang orang bahas. Hukum tiada, ya artinya ada itu ada tanpa pasangan, ada sebagai pasangan tiada. Kita harus menyelesaikan di situ sebelum kita. Misalnya problem ateisme sering menganggap dari mana lahirnya kejahatan. Kalau kejahatan kita maknai dalam pendekatan sadar, artinya ketiadaan. Tiada tidak memberikan efek. Tidak memberikan efek. Ya. Karena menurut sadar semuanya itu ada. Ada dalam gradasinya, dalam intensitas bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Sehingga kejahatan itu jahat atau gempa bumi buruk itu bukan dualisme. Dualisme akan membuat kita terjebak dalam dikotomi. Tapi cara berpikir kita dikotomi. Lahir langsung kita kan melihat keragaman. Makanya orang yang punya kesadaran eksistensi meskipun belajar banyak filsafat ini belum tentu dia bisa masuk benar-benar sebagai karena menganggap filsafat itu belajar. Padahal filsafat adalah mengembalikan kesadaran awal kita. Dan harusnya saat kita sadar kepala kita melakukan dikotomi, realitas itu berbeda dengan yang di kepala kita. Iya, karena nggak mungkin sesuatu tiba-tiba terbagi. Kayak Anselmus bilang, kalau Tuhan itu sangat besar, harusnya dia di luar pikiran, karena pikiran itu nggak besar. Begitu juga bilang, Allahu Akbar. Ini kan secara filosofis. Allah, banyak orang menganggap terjemahnya Allah Maha Besar, salah. Kalau Allah Maha Besar, Allah Kabir. Kalau Allahu Akbar, Allah lebih besar. Melampaui. Ya, kita tidak bisa mengkonsepsikannya. Makanya di Al-Quran juga huwal awal, huwal akhir. Yang pertama di akhir. Nggak ada konsepnya itu berarti. Itu artinya Anda jangan berusaha untuk memasukkannya dalam logika biner. Jangan memasukkannya sebagai quiddity. Karena dua konsep ekstrim saat dipertemukan dia akan membunuh keduanya. Iya, supaya apa? Kalau dia awal dan akhir berarti dia bukan awal, bukan akhir. Atau sekaligus awal dan sekaligus akhir. Iya, makanya kalau dikatakan dia awal dan akhir, dia sekaligus bukan awal, dia sekaligus juga bukan akhir. Karena awal dan akhir tidak berlaku. Nah, kepala kita susah untuk bisa mikir yang gitu. Misalkan kita bilang ambang pintu. Kan di kepala tuh langsung di depan atau di belakang? Iya, memang kita nggak akan pernah keluar dari rezim bahasa ini. Ya. Tapi ada sesuatu yang di luar bahasa, kalau kita kuri catatan. Yang kita maksud bukan ini. Makanya buku filsafat itu panjang bukan karena temanya. Temanya cuma eksisten. Yang buat panjang untuk klarifikasi catatan-catatan supaya orang tidak salah paham. Coba kalau kita belajar filsafat itu perdebatannya lebih banyak. Temanya cuma satu alenium. Dan ini mungkin aku ngerasa waktu belajar sama Bang Labib, aku nggak pernah dapet diagram atau gambar apa. Filsafat memang nggak mau dikasih itu supaya nggak terbatas. Maksudnya. Supaya nggak jadi sains.
Kan banyak orang tanya, gimana ada contohnya? Contoh ini mindset scientific. Anda cari contoh. Contoh itu berarti kan sudah masuk dalam logika. Pasti yang partikular nggak akan sama dengan yang universal. Cari contohnya, contoh ada, gimana kita mencontohkan? Sementara ada itu sesuatu yang melingkupi apapun, termasuk yang kita contohkan. Jadi kalau kita hendak mencontohkan sesuatu, itu pasti bukan ada. Karena contohnya ada. Kita kan bukan ada. Nah, tapi kalau misalkan kita berargumen, misalkan orang argumen kan kita nggak tahu backgroundnya, apakah filsafat, apakah teks, apakah sains. Menurut Bang Labib yang paling kuat itu tetap rasio. Tetap rasio, tapi ya kembalinya kepada rasio-rasio aksiomatik. Contoh dasar logika. Iya, kausalitas. Meskipun nantinya tidak akan kita gunakan. Tapi itu yang paling firm untuk kita pakai hukum kontradiksi kan. Nantinya dalam pembahasan wujud kontradiksi tidak digunakan. Ini seperti kita memerlukan peluncur untuk naik untuk Apollo, untuk apa? Pesawat antariksa. Ini kita memerlukan peluncur. Tapi begitu pesawatnya meluncur, peluncurnya terbakar. Artinya nggak diperlukan. Untuk apa? Perfeksi. Iya, karena seperti kepompong. Dia memerlukan kepompong, tapi ketika dia sudah menjadi kupu-kupu ditinggal itu kepompongnya membusuk atau apa. Bang Sadra juga bilang belajar logika, epistemologi mungkin penting, diperlukan, tapi tujuannya ditinggalkan. Kalau itu jadi tujuan, salah orang. Makanya peluncur itu, logika peluncur, analogi peluncur dengan apa pesawatnya itu dirancang lama itu peluncurnya, justru lebih lama daripada membuat rudalnya, membuat apa. Nah kalau di ini Bang Labib, misalkan di 4 perjalanan Mullah Sadra dalam filsafatnya itu, bisa nggak kita terjemahkan pertama mungkin melihat ontologi dari epistemologi, tapi tujuannya melihat ontologi dari ontologi? Iya, kalau saya dulu nyontohkan gini, kita pertama melihat apa dari apa. Sains begitu juga. Sains juga. Iya, itu kita terlahir, bukan terlahir. Kita begitu detik pertama kita berinteraksi, otomatis yang muncul adalah keragaman. Mau nggak mau kita akan terjebak dalam ini bukan itu, ini beda dengan ini. Hukum relasi itu otomatis membuat kita. Maka dari itu cara untuk memahami, oh ini apa, melihat apa dengan apa. Melihat benda dengan apa, melihat apa dengan apa, melihat ada dengan apa, kemudian melihat ada dengan ada, kemudian melihat apa dengan ada. Terakhir, itu turun. Tahapan terakhir. Nah, kita ini yang berusaha untuk melihat ada dengan apa. Kaum saintis melihat apa dengan apa. Apa dengan apa. Awam melihat benda dengan apa. Melihat apa dengan benda. Yang lebih rendah ya, artinya awam biasa. Oke, Bang Labib, mungkin besok kita dalamin tentang ada. Cuma ada nih kan di filsafat tuh ada yang memahami ada sebagai manusia dan ada versi khasnya. Mungkin filsafat yang Bang Labib. Eksistensialisme Sartre. Eksistensialisme Sartre dengan eksistensialisme Sadra. Kita perlu bahas. Oke, teman-teman, terima kasih. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan seru pembahasannya. Assalamualaikum.